Wayang itu adalah bentuk gambaran suatu tokoh-tokoh pendahulu yang menggambarkan watak-watak manusia-manusia atau tokoh-tokoh tersebut. Tuh. Wayang itu kalau dari bahasa Jawa itu diartikan bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Sastra Luhur, untuk menyajikan sastra tentang agama dalam lingkup kebudayaan. Baik, Mas Wahyu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin, dapat amin. kesehatan. Saya dengar kabar di media sosial tentang wayang. Apa sih Mas sebenarnya wayang itu? Yang lagi viral Ya, itu. wayang. Ini menurut pendapat Mas ya, karena Mas juga senang tentang belajar tentang budaya. Kalau bicara Mas tentang apa sebenarnya wayang kan gitu ya. Wayang itu adalah bentuk gambaran suatu tokoh-tokoh pendahulu yang menggambarkan watak-watak manusia-manusia atau tokoh-tokoh tersebut. Tuh. Wayang itu kalau dari bahasa Jawa itu diartikan bayangan, karena mainnya kan dia berbayang kan, yang Sorot lampu. sorot lampu. Untuk wayang, asal usul wayang itu sebenarnya dari mana sih Mas? Asal usul, Ya, kalau yang saya pelajarin itu mayoritas tuh asalnya itu dari Jawa sama Bali. Jawa sama Bali. Walaupun daerah-daerah lain pun ada. Dan itu Untuk saat ini perkembangan wayang di Indonesia khususnya tanah Jawa itu seperti apa sih, Mas? kalau perkembangan wayang untuk saat ini mungkin kalau kaula muda kayak kita mungkin jarang yang mengenal wayang. Ya, So, makanya mungkin kebanyakan pas kemarin-kemarin lagi viral kan ya ada yang udahlah iya, kan itu. Tapi bahayanya itu malah iya. kalau kita malah nggak mengenal tentang budaya warisan dari para leluhur orang tua kita sebelumnya, takutnya anak cucu kita kan nggak bisa lihat. Mereka Iya. nggak tahu. Makanya kita mungkin dengan adanya yang seperti ini mungkin ini bisa buat jadi pembelajaran buat kita kenal lagi tentang belajarin lagi tentang wayang tersebut, tentang kebudayaan tersebut, biar nggak anak cucu kita biar tetap bisa tahu 30-40 tahun ke depan tuh dengan adanya hal seperti ini kan gitu. Saya pernah dengar yang Sunan Kalijogo dulu menyebarkan menyebarkan Islam lewat wayang. Apakah sebelum adanya para wali itu wayang sudah ada? Wayang itu ada kurang lebih itu kalau nggak salah itu abad keempat, di zaman Hindu pas baru masuk ke Nusantara pun mereka penyebaran agamanya pun lewat wayang tuh media penyebaran agamanya. Lalu Kanjeng Sunan Kalijogo dia juga menyebarkan agama lewat wayang. Kenapa lewat wayang kan itu? Ya. Karena orang zaman dulu itu belum pernah Islam. Tuh, gimana caranya orang bisa berkumpul gitu. Terus Kanjeng Sunan Kalijogo mengerti, oh orang banyak berkumpul kalau ada tontonan. Ada tontonan yaitu wayang tersebut. Yang wayang pas era itu lagi booming-boomingnya, lagi senang-senangnya oleh masyarakat, di hati masyarakat tuh. Tuh makanya mungkin dengan itu Kanjeng Sunan Kalijogo mengerti mungkin lewat wasilah wayang itu kan itu. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo mempelajari wayang, dan setelah mempelajari wayang, media dakwahnya beliau pun menggunakan wayang dan gamelan serta alat-alat yang lainnya itu, dengan tanpa mengurangi kandungan dari Islam tersebut. Walaupun dengan versi Kanjeng Sunan Kalijogo.
itulah cerdasnya beliau tuh, untuk menyebarkan agama tuh. Mengenai wayang, wayang itu tidak lepas dari seorang dalang. Dalang ini sebenarnya apa sih? Dalang itu ya memang nggak bisa lepas sama wayang karena mereka itu satu paket. Dalang itu orang yang menceritakan, membuat lakon, yang mengatur alur cerita isi dari pewayangan tersebut. Ceritanya apa? Kan itu. Itulah tugas seorang dalang, kan itu. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga zaman dulu pas menyebarkan kan beliau dalang. Makanya dia dapat menyebarkan isinya ya siar-siar agama Islam zaman dulu. Gitu. Strategi Sunan Kalijaga. Bahkan zaman Sunan Kalijaga itu pintarnya zaman dulu karena emang orang kan belum kenal Islam. Tuh, orang Jawa kan ngertinya kan jimat. Tuh, jimat itu apa? Jimat ibaratnya kan di kepala masyarakat kan udah ada petak tersendiri lah, asumsi tersendiri kan itu. Makanya Sunan Kalijaga pas menyebarkan agama ada jimat nih, di tembangnya pun ada. Berarti jimat Kalimosodo kan bikin tembang juga beliau, tembang lagu-lagu kan itu. Jimat Kalimosodo itu apa kan masyarakat pada nanya? Yaitu itu dua kalimat saja. Ya, jimat Kalimosodo itulah beliau. Setelah itu orang bersahadat kan? Pas orang bersahadat ada lagi masalahnya orang udah bersahadat malah jarang yang sembahyang. Tuh. Jadi gimana lagi nih kan itu? Tuh. Hanya Sunan Kalijaga langsung menyebarkan agama lagi itu. Apalagi orang masih bersahadat ibaratnya masih melakukan hal-hal yang dilarang agama karena mereka masih awam. Tuh. Dan disitulah Sunan Kalijaga ngeluarin dalil sendiri, versi sendiri gitu. Ibaratnya ditambahin depannya anokiro sahadat ini lillahi ta'ala gitu. Sahadat itu di sini, di hatimu gitu. Jangan cuma lewat mulut sahadatnya tapi di hatimu. Kalau hatimu udah bersahadat, hatimu Islam, insya Allah di situ juga bakal ibaratnya gampang mencela, gampang mengkafirkan, gampang menghina. Tuh, nggak cuma sama Islam tapi non Islam, non Muslim pun toleransinya hebat. Tuh, bahkan toleransi ke non Muslim zaman dulu itu kan kerbau itu disakralkan loh, di Keraton Solo sampai sekarang ada namanya kerbau bule itu. Masyarakat dulu dilarang untuk menyembelih kerbau bule itu sama para wali songo karena apa? Menghormati yang beda selain kita yang agamanya beda, non Muslim lah. Itu itulah bentuk toleransi dan nggak gampang pula menyalahkan yang makhluk gaib ibaratnya karena itu makhluknya Gusti Allah juga. Itulah ibaratnya kanon Sunan Kalijaga menanamkan kalau bersahadat itu nggak cuma di mulutmu tapi di hatimu. Kalau ibaratnya di hatimu, di jiwamu, di batinmu nih ada Islam, insya Allah hidupmu ya itu tadi jimat Kalimosodo yang sahadat, insya Allah ada keselamatan di dunia dan akhirat. Dan itu apakah wayang bisa disebut wayang jika tidak ada dalang? Begitu juga sebaliknya. Wayang sama dalang. Ya. Kopi dulu mas. Boleh. Saya rokok ya mas. Ya mau nggak mas. Wayang itu nggak akan lepas dari dalang. Tuh, karena dalang itu adalah yang mengatur alur cerita dari lakon, dari cerita yang ingin diceritakan lewat wayang tersebut. Tuh. Apa isi kandungan yang ingin diceritakan, tentang apa kan itu yang ingin diceritakan. Makanya dalang ini berpengaruh, sangat berpengaruh tentang apa yang didapat nanti penonton. Kalau makna-maknanya, kandungannya apa yang akan didapat. Jangan sampai orang nonton wayang pas pulang malah nggak dapet apa-apa gitu. Kalau pas zaman saya kecil itu saya belajar, saya dengar ibaratnya dari dalang-dalang yang memainkan wayang gitu ibaratnya kan banyak tokoh-tokoh yang jahat
yang Ya. baik tuh, jadinya orang jahat bakal ntar hidupnya gimana, kalau baik hidupnya gimana. Itu kan mengajar kita kalau di Islam kan tentang budi pekerti, agar budi pekerti kita menjadi manusia yang baik kan. Itu nggak gampang, ibaratnya ada yang ibaratnya pakai versinya harus nutup hawa songo kalau nanti itu ibaratnya mata kita tuh biar nggak ngeliat yang aneh-aneh, kuping nggak dengar yang aneh-aneh, mulut jangan berbicara yang aneh-aneh. Itu kan di agama Islam juga diajarkan untuk menjaga itu, menjaga lisan, mata kan itu. Gitu. Mereka itu satu paket. Tidak lepas dari pertemuan mengenai hakikat nih Mas Wahyu. Sebenarnya hakikat wayang itu apa sih? Hakikatnya wayang itu tadi yang pernah saya ceritakan. Hakikatnya wayang itu adalah suatu bentuk toko yang dibuat seperti benda gitu. Lalu untuk pertamanya kan untuk main di dakwah, untuk menceritakan tentang segala macam tuh. Karena memang pas dulu pas Kanjeng Sunan Kalijaga kan pelopornya Kanjeng Sunan Kalijaga Ya. pas ingin ibaratnya berdakwah melewati apa, melewati wayang kan, melalui wayang tuh. Sama zaman dulu itu Raden Patah yang melaporin itu. Jadinya mereka yang berpengaruh. Tapi karena memang wayang itu nggak kan di Islam juga dilarang dengan bentuk atau gambaran yang ibaratnya bersosok bernyawa, makanya wayang itu kan digepengin, makanya jadiin wayang kulit kan itu yang ada sampai sekarang tuh. Makanya hakikatnya wayang itu tadi, kulit cuma benda, tapi ibaratnya gimana caranya lewat benda media wayang tersebut kita bisa memberi pembelajaran tentang sastra agama Islam tuh kan. Itu hakikatnya ya sebuah benda kan itu. Bagaimana pandangan Islam terhadap wayang? Ya itu tadi yang saya jelaskan, pandangan Islam terhadap wayang. Kita kembali lagi ke Quran. Ke Quran kan yang nggak dibolehkan kan sosok yang menyerupai, yang bernyawa, yang berbentuk kan itu. Makanya kan Sunan Kalijaga tadi yang saya sampaikan, sampai wayang itu digepengin biar nggak melanggar ketentuan syariat Islam tuh. Bahkan bentuknya pun diubah. Gatot Kaca gagahnya kayak gitu dijadiin ada kepalanya, ada apanya, ada biar nggak menyerupai sosok kan itu. Digepengin. Tuh. Kalau pandangan Islam yang kita ke Quran ya nggak dibolehkan ya yang untuk kesosokan itu. Tapi selagi ibaratnya Kanjeng Sunan Kalijaga atau Wali Songo itu ibaratnya masih membolehkan, ibaratnya menggunakan, kan mereka lebih mengenal Islam, seperti Islam daripada kita kan itu. Berarti kan insya Allah nggak apa-apa kan itu. Sebenarnya pelajaran apa sih Mas Wahyu yang bisa kita ambil dari sebuah wayang? Pelajaran yang bisa diambil Ya. banyak. Kan tadi yang saya ceritakan, saya pas kecil aja lihat wayang itu, dengar isinya, dengar ceritanya dari dalang tersebut, ibaratnya dapat tentang agama lewat wayang itu. Saya tanpa kita sadari itu kalau di Islam belajar tasawuf, belajar budi pekerti. Ibaratnya manusia jangan nyuri, jangan ini, jangan ngambil yang bukan haknya, jangan ini, jadilah manusia yang baik, berbudi pekerti baik, jangan jadi yang jahat. Itu ibaratnya kan mengajarkan. Tuh. Terus kalau filosofinya yang lebih dalam lagi, makna yang lebih dalam menurut saya nih, kalau kata guru saya, menungso kuwi mung wayang. Berarti mung wayang dalange Gusti Allah. Paham enggak? Artinya apa sih maksudnya? Ibaratnya itu manusia, ya, itu cuma ibaratkan wayang. Dalangnya Gusti Allah. Dalangnya itu Gusti Allah. Tapi jangan dirumuskan Gusti Allah itu dalang ya. Gusti Allah itu nggak boleh dirumuskan. Filosofinya tuh. Kenapa? Karena tadi yang dibilang wayang sama dalang itu bukan pihak lain, satu paket. Tuh manusia itu bukan pihak lain juga. Manusia itu bagian dari Gusti Allah. Itu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Gusti Allah balik ke Gusti Allah. Tuh berarti kan manusia itu bukan pihak lain, tapi bagian dari Gusti Allah. Tuh kalau menurut makna dalamnya tuh, menurut pendapat Mas.
Saya dulu waktu kecil juga pernah melihat pewayangan, bisa pewayangan. Nah itu tuh dalang tuh menceritakan tentang Punokawan. Apa sih mas Punokawan itu sebenarnya? Penasaran banget. Punokawan. Iya. Satu tokoh empat yaitu Semar Garing Petruk Bagong ya. Ya. Itu adalah satu tokoh yang dibentuk, yang diciptakan, dikonsepin oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tuh, untuk apa? Kan itu. Iya. Nanti saya ceritain. Kan itu. Tapi nggak bakal lepas tentang dakwahnya beliau. Ya. Tuh. Baik. Nah, kalau gitu mudah-mudahan dari penjelasannya Mas Wahyu ada ilmu yang bermanfaat bagi kita dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo minum. Ya.